Ya. Kemudian 4, 1 ya, sebenarnya 1. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, udah benar ya. Baik, saya kira udah tepat ya. Jadi sampelnya besar, dia pakai Z ya. Baik, saya kira itu. Ada yang punya jawaban berbeda kah? Ada yang punya jawabannya sama? Sama ya, sama semua ya. Oke. Baik, sekarang ke soal nomor 2, yaitu korelasi kendal parsial ya. Saya minta coba siapa nih? Billy Aufa ya. Billy Aufa Alfa ya. Iya, Pak, benar. Silakan Billy. Oh iya, Pak, untuk nomor 2 kemarin Bisa di zoom ya, tambah lagi zoom dikit ya. Ini. Ya maaf, agak ini Pak tidak jelas HP saya, kameranya agak bermasalah kemarin. Oh, di HP ya. Oke. Iya. Untuk nomor 2 yang pertama, hipotesisnya tidak terdapat hubungan antara Metstat 1 dan Metstat 2 akibat adanya hubungan masing-masing nilai dari PTP. Lalu yang hipotesis alternatifnya terdapat hubungan antara nilai Metstat 1 dan Metstat 2 akibat adanya hubungan masing-masing nilai dengan nilai PTP. Lalu untuk tingkat signifikansinya 0,05%. Nah, dikarenakan nomor 2 ini kemarin cukup sulit jika menggunakan rumus biasanya. Jadi kita menggunakan rumus pembantu di sini, yaitu tau XY, Z sama dengan tau XY minus tau XZ tau YZ per akar 1 min tau XZ kuadrat min 1 min tau YZ kuadrat. Lalu diperoleh hasilnya kemarin untuk tau XY-nya 0,558 seperti yang sudah dicari di nomor 1. Lalu tau XZ-nya ini tidak saya hitung semuanya, tidak saya jabarkan. Hasilnya 0,354 dan tau YZ-nya ada 0,124 sehingga diperoleh hasil tau XY, Z 0,554. Lalu karena sampelnya sampel besar, jadi saya menggunakan rumus Z sama dengan 3 tau XY, Z akar N-1 per akar 2N plus 5. Lalu ada di hasilnya 2,508. Lalu daerah kritisnya karena tadi menggunakan Z berarti tolak H0 saat Z lebih dari Z 0,05 per 2. Yang itu hasilnya 1,95. Lalu kesimpulannya karena sepertinya saya keliru Pak di hasilnya. Iya. Iya Pak, Itu Z-nya 2,5% kan? Iya. Z 2,5% berapa? 1,96 ya? Iya 1,9. Ya Pak, sebenarnya keliru Pak. Cepat-cepat kemarin. Ini 2 kurang dari, ini 2 lebih dari. Iya Pak. Kemarin cepat Pak. Iya maaf Pak, dia harusnya 2 lebih dari. Tolak H0 ya? Iya, tolak H-nya. Berarti dengan tingkat signifikansi 5%, kita mendapat cukup bukti bahwa terdapat hubungan nilai Metstat 1 dan Metstat 2 akibat PTP. Ya. Oke ya, saya tahu aja ya Alfa ya yang sebenarnya maksudnya jawabnya tolak H0 tapi gagal tolak H0 ya. Alfa baru sadar sekarang. Iya Pak, kemarin nggak sempat ngecek lagi, terus cepet-cepet. Ya, oke. Sekarang sudah tahu ya. Jadi lain kali dicek-cek kembali. Oke. Siap. Makasih Pak. Ada yang punya jawaban berbeda kah? Dari Alfa. Ini Alfa nggak ngitung
tau XJ-nya udah dihitung di nomor 1 kan. Tapi tau tadi rumus yang digunakan tau X tau berapa itu? Tau X, tau ZJ dan tau ZX, nah ya. Itu belum dihitung ya. Sama Alfa langsung pakai ngitung. Ini pakai ngitungnya pakai apa ya Alfa ya? Kemarin sebenarnya pakai Excel Pak, sama lihat apa, agak lihat punya teman juga. Jadi tetap ngitung konkordan diskordan gitu kan? Iya Pak, sama karena ngitungnya sama seperti nomor 1. Ya, teman variabelnya diganti. Iya. Baik. Ya udah, memang butuh waktu ya. Kalau memang ada perhitungannya disampaikan ya. Jadi kita tahu, oh ya cara ngitung untuk tahu YX dengan tahu YZ-nya ya. Itu ya. Baik, saya kira itu untuk mengklarifikasi tugas ya. Jadi kesimpulannya kalau yang tadi ya Pak, kesimpulannya Alfa itu kan ternyata signifikan lah ya. Apa namanya? Artinya sebenarnya apa? Artinya nilai PTP artinya sebenarnya apa? Ya nilai PTP independen apa enggak ya dengan Medstat 1 dan Medstat 2? Tidak mempengaruhi berarti. Tidak mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Kesimpulannya dia coba bandingkan tau X Z, tau XY ketika Z dengan tau XY ketika tidak ada Z. Berapa itu? Oh, ya tidak enggak apa, selisihnya sedikit Pak. Sebenarnya hipotesis nolnya, hipotesis nol sama hipotesis tandingannya apa ya? Terdapat hubungan antara yang diuji ya. Hipotesis nol untuk korelasi parsial ya. Tidak terdapat hubungan. Itu hipotesis nolnya apa? Tidak terdapat hubungan antara nilai Medstat 1 dan Medstat 2 akibat nilai PTP, Pak. Jadi ya tau XY ketika Z-nya ada gitu ya, ketika Z-nya ada itu berbeda nggak dengan nol kan gitu ya? Iya. Atau TXY-nya Z itu sama dengan nol gitu ya. Jadi kalau dia ada berarti apa? Tau XY Z lebih dari nol. Itu kan lebih dari nol kan? Iya. Iya Pak. Artinya apa tuh kalau lebih dari nol? Berarti ada perbedaan karena nilai PTP di tau XY-nya akibat Z dari nilai PTP tadi. Jadi ada apa? Ada perbedaan skor dari sebelumnya yang berarti ada hubungannya gitu Pak. Ada relasinya antara XY dan Z. Jadi Z-nya menentukan nggak? Tadi tau XY-nya signifikan berbeda dengan nol ya? Iya. Tau XY dengan syarat Z atau pada saat Z-nya ada berbeda. Iya signifikan Pak tadi, harusnya ya lebih dari ini. Lebih dari kan tadi ya? Iya. Oke, maksud saya gini, itu berarti kalau kita tarik kesimpulan sih memang ada korelasi antara X dengan Y, ya kan? Ketika walaupun ada Z kan, dia signifikan juga kan? Signifikan berbeda dengan nol kan maksudnya ini ya? Iya Pak. Coba hipotesis nolmu gimana sih? Hipotesis nol dari Alfa. Tidak terdapat hubungan antara nilai Medstat dan nilai Medstat 2 akibat adanya hubungan masing-masing nilai dari PTP. Oke, tidak terdapat hubungan antara Medstat 1 dan Medstat 2 akibat kehadiran variabel nilai PTP ya. Kemudian terdapat hubungan. Jadi yang kita tolak H0 ini artinya terdapat hubungan ya. Walaupun adanya
adanya atau walaupun hadir di situ variabel PTP. Jadi kan kita mungkin kalau terima H0 apa tidak terdapat hubungan karena ada hubungan karena ada nilai apa namanya PTP yang hadir di antara dua variabel itu kan, ya kan? Kita kan waktu menjelaskan ini kemarin kan apakah ya ketika ada hadir satu variabel itu hubungannya menjadi tidak ada gitu kan ya. Ternyata dia tetap walaupun hadir Z hubungannya tetap dia signifikan berbeda dengan nol. Dan ketika nggak ada Z juga signifikan berbeda dengan nol. Jadi Z itu nggak berpengaruh sebenarnya kan gitu ya. Variabel hadirnya variabel Z itu tidak mempengaruhi hubungan antara X dengan Y gitu, ya kan? Gitu. Jadi ini apa? Kalau hadir variabel lain juga tetap dia signifikan, nggak ada variabel itu juga dia signifikan gitu. Jadi variabel, jadi kita bisa petik kesimpulan sebenarnya apa? Nilai PTP ya atau variabel PTP itu tidak mempengaruhi sebenarnya hubungan antara X dengan Y, ya kan? Karena apa? Karena hubungan X dengan Y ketika ada Z itu signifikan berbeda dengan nol, dan ketika hubungan X dengan Y nggak ada Z juga signifikan berbeda dengan nol kan? Nah, jadi gini, coba saya coba ini ya summary di sini. Okay. Jadi saya share whiteboard ya. Jadi kan kalau di Kendal itu hipotesis nolnya kan pakai R ya. Dia pakai apa simbolnya? Tau ya, sorry. Pakai tau ya. Pakai tau ya. Tau XC ya, sorry. Tau XC sama dengan 0 lawan hipotesis tandingannya apa? Misalnya dua arah lah ya, tau XC tidak sama dengan 0. Nah, kesimpulannya ini tolak hak 0 kan? Berarti tau XC tidak sama dengan 0 ya, yang jadi kebenaran ya. Sekarang tolak hak 0. Sekarang kita menguji hipotesis 0 lagi. Tau XY ketika ada Z sama dengan 0 ya. Lawan hipotesis tandingannya tau XY ketika Z misalnya tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Ya kan? Kemudian kita kesimpulan apa ini? H1 kesimpulannya apa? Tolak H0 kan ya. H0 tolak kan. Tolak H0 berarti apa? Tau XY Z memang tidak sama dengan 0. Nah, ketika dia korelasi biasa tidak sama dengan 0 itu, dan ketika ada Z juga tidak sama dengan 0, ini kalau nggak salah nilainya mirip-mirip juga ya, 5, berapa gitu ya, di sini 5, sekian juga ya. Ya. Berarti apa? Berarti hadirnya Z ini tidak mengubah hubungan antara X dengan Y kan? Ya, tidak mengubah, tetap dia. Jadi ya, hubungan X dengan Y itu independen dengan Z. Ya, Z walaupun ada Z atau tidak ada Z, dia tetap ada hubungan gitu, ada korelasi ya kan? Nggak ada Z, ya berkorelasi dia. Ada Z, berkorelasi dia. Berarti Z tidak apa? Tidak mempengaruhi hubungan antara X dengan Y. Jadi hadirnya orang ketiga gitu ya. Kalau kita pandang ini orang ketiga ya. Jadi ketika nggak ada Z, ini baik-baik aja X sama Y, ya kan? Ketika ada Z, ya X dan Y biasa aja sama aja. Berarti Z tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi itu. Gitu ya kira-kira ini analoginya. Gitu ya. Jadi hubungan antara A dengan B ketika nggak ada siapa-siapa baik-baik saja. Kan? Ketika hubungan A dengan B ada hadir berpengaruh kan, terhadap hubungan antara A dan B. Gitu. Itu analoginya ya. Baik, saya kira mudah-mudahan jelas ya sampai di sini ya. Jadi itu yang penting mungkin perlu digarisbawahi ya, apa sih korelasi kendal dan korelasi parsial kendal ini. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Baik, kalau jelas ya ada.
Baik, kalau sudah, kita sekarang coba bahas kuliah kita yang berikutnya, ya, topik ya, kuliah ke-13. Ya, sudah di mana filenya? Ini sudah terlihat kan? Yang saya share sudah bisa dilihat. Baik. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Jadi melanjutkan asosiasi ya, atau hubungan antara dua atau lebih ya variabel itu, kita sudah membahas korelasi kendal dengan X sama Y, gitu, korelasinya X dengan Y ya. Kemudian kita juga membahas korelasi parsial ya, X dengan Y, X dengan Y, korelasi X dengan Y dengan syarat Z-nya hadir di situ, ada Z gitu ya. Nah, ini kalau 3 variabel masih mungkin ya kita menganalisis menghitung korelasinya baik dengan korelasi biasa maupun korelasi parsial. Bayangkan kalau nanti kita punya 4 variabel, X, Y, ini ya, X-nya kurang ya. Gimana tuh sebelum X ya? W, W, X, Y, Z ya. Ada 4 variabel ya. Berarti kalau saudara bahas pakai korelasi kendal, saudara pakai membandingkan korelasinya itu korelasi W dengan X. Ya, korelasi kendal itu. Berarti saudara bahas tau XY, nanti saudara punya tau X, tau WX ya. Sorry. Mungkin mulai dari W dulu ya. Sorry, ini kita ralat ya. Saudara akan punya tau WX ya, tau WY kan, kemudian tahu Z ya, kemudian nanti tahu XY kan, kemudian tahu XZ ya kan, kemudian nanti saudara punya tahu ZX gitu kan. Nah, kalau saudara punya ini dihitung, nah dihitung, ini punya nilai, ini punya nilai, ini punya nilai, ini juga punya nilai, ini juga punya nilai ya, ada nilainya gitu ya, ada nilainya. Kalau Anda hitung nanti saudara rata-rata, nah itulah yang disebut dengan koefisien konkordansi kendal W ya. Jadi ini sebenarnya saudara mesti menghitung rata-ratanya kan. Jadi W itu akan sama dengan average dari apa? Average dari tau apa itu I C ya kan. Average dari tau IC gitu, untuk I sama dengan 1 sampai 4 misalnya ya, C sama dengan 2 sampai 4. Nah, ini average-nya dia. Ya. Tetapi kalau Anda menghitung secara begini ya, rata-rata itu kan ribet nih ngitungnya. Belum ngitung konkordansinya itu banyak gitu. Ya kan? Ngitung konkordansinya berulang-ulang. Tadi Aufa aja ngitung di Excel-nya males nyantumin ya kan. Ya. Nah, ini terus merata-rata. Maka coba dianalisis. Jadi kalau kita punya k variabel lah ya, variabel, ya, maka kita bisa menghitung koefisien korelasi keseluruhan dari k variabel itu melalui apa yang kita sebut sebagai koefisien konkordansi kendal W ini. Ya. Jadi itulah kita ya. Jadi kita hari ini belajar yang jadi alih-alih kita menghitung koefisien korelasi perpasangan gitu ya, kita menghitung koefisien konkordansi kendal W ini adalah ukuran yang menyatakan asosiasi atau hubungan ya, hubungan antara k variabel sebenarnya.
variabel yang setidaknya dia berisi data ordinal atau ranking, ya. Nah, kenapa harus pakai kendal W gitu ya? Ini karena kita membahas konkordansi atau kesesuaian ya, itu dari banyak variabel ya. Jadi menyeluruh ya, di antara K variabel lah ya, K himpunan ranking itu K variabel lah gitu ya. Sebenarnya kita bisa mencari rata-rata dari tahu tadi ya, koefisien korelasi parsial ataupun sperma ya. Antara semua pasangan ranking yang mungkin, jadi tadi antara pasangan W dengan X, semua kemungkinan, dan kemudian menghitung rata-rata koefisien. Ya, menghitung rata-rata koefisien dan menentukan asosiasi. Kita menghitung, kita akan ketemu kalau kita punya K variabel, misalnya 4 kombinasi 2 korelasinya itu. 4 faktorial dibagi 2 faktorial ya, sama dengan 4 kali 3 dibagi 2. Kan? Bagi 2 faktorial sama dengan 6. Ada 6 kemungkinan, 6 kombinasi tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 koefisien korelasi kendal yang kita hitung. Kemudian kita rata-rata tuh koefisien itu ya. Nah, itu tentu kalau K-nya itu 4 aja udah 6 gitu ya. Kalau K-nya 5 kombinasi 2. Berapa itu? 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial ya. 5 kali 4 dibagi 2 ya. 5 kali 4 ya dibagi 2. 20 bagi 2, 10 ngitung 10 itu. Maka itu menjemukan atau membosankan gitu ya. Karena itu kalau K-nya kecil sih misalnya 3 gitu ya, itu mudah dilakukan. Namun jika lebih dari 3, prosedur ini membosankan ya. Oleh karena itu akan jauh lebih mudah jika kita menghitung menggunakan perhitungan W. Nah, itu kenapa kita mesti pakai W ya. Jadi syaratnya ini adalah K sampel berpasangan, artinya nanti variabelnya itu pasangan ya sebanyak K. Jadi V1, V2 sampai VK ada. Sekurang-kurangnya dia berskala ordinal. Oke ya, jadi itu ya. Nah, kalau pengujiannya seperti biasa ya, hipotesisnya K variabel tersebut ya, K himpunan variabel tersebut peringkatnya itu tidak berasosiasi ya. Lawan K kumpulan peringkat itu berasosiasi ya. Jadi yang satu menyatakan tidak ada asosiasi dari K kumpulan peringkat tadi, yang satu hipotesis tandingannya ada. Nah, kalau wilayah kritisnya, kalau N-nya itu antara 3 sampai 7 dan K-nya itu antara 3 sampai 20, Anda bisa bandingkan dengan nilai kritis W yang ada di tabel ya. Ada di tabel yang kita punya ya. Jadi tolak H0 jika W hitung lebih besar dari W tabel. Tapi kalau N-nya itu lebih dari 7 dan K-nya lebih lebih dari 20 atau di situ ya. Nah, itu menggunakan statistik chi-square ya, menggunakan rumus yang nanti kita akan sampaikan ya. Kalau chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel dengan derajat bebas n-1, n adalah banyaknya data tadi ya. Ya. Itu maka tolak H0 gitu ya. Jadi itu kira-kira ininya. Nah, rumusnya kalau ngitung W itu ya dari setiap data itu kita ada ranking ya, kita berikan ranking namanya R, nanti jumlahnya RI dikurang R kuadrat. Nah, kalau nggak ada ranking kembar ini formulanya. Kalau ada ranking kembar formulanya ini. Oke, untuk N-nya antara 7 ya, 3 sampai 7 dan K-nya antara 3 sampai 20. Atau ya, sampel kecil. Kalau sampelnya besar, N-nya lebih dari 7 atau K-nya lebih dari 20, kita pakai chi-square dengan formula ini ya. Di mana W-nya ini ya. Nah, kalau ada ranking kembar, dikoreksi dengan ranking kembar saja. Nah, mungkin lebih mudah kalau kita bahas contoh ya. Ini ya.
Dalam acara Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang ke-59, perwakilan mahasiswa-mahasiswa menampilkan sebuah persembahan mewakili daerahnya masing-masing. 4 orang dosen ditunjuk untuk menjadi juri dalam acara tersebut. Keempat juri tersebut menilai persembahan 5 himpunan daerah, himpunan mahasiswa daerah yang masuk ke babak final, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, dan Jakarta. Berikut adalah nilai yang diberikan masing-masing juri pada masing-masing himpunan mahasiswa daerah. Ya. Dengan alfa 5%, ujilah apakah keempat dosen memiliki kecocokan dalam memberikan penilaian terhadap kelima himada. Jadi ada empat variabel sebenarnya, variabel nilai yang diberikan oleh dosen 1, dosen 2 sampai dosen 4. Ya. Jadi ini dosen 1, ya, ini apa namanya, himadanya kan ya, ini N-nya ya berarti ya. Ini N kan, N-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. N-nya 5, ini K. K-nya ada 4 ya. Nah, rankingnya misalnya ya, nanti kita beri ranking ya. Nanti rankingnya itu dosen 1 kan ini di rank nanti. Dimana yang kecil, ya, yang gede ya. Yang gede dikasih ranking 1. Bapak sama aja ya ini. Ini berarti ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti rankingnya ini juga begitu menurut dosen 2 mana yang rankingnya nomor 1 ya. Nah, mungkin ini 1 ya. Nanti ini 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu kan. Kemudian dosen yang keempat ranking 1-nya mana? Yang paling tinggi ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya kan. Yang paling tinggi ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, data rankingnya seperti ini ya. 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5. Ini ada kebalik saya. Kayaknya balik ya. 1 ini 2 kan benar ya, 87 ya. Ini kayaknya kebalik ya. Ya. Ini ketuker ya. Ini mestinya 2, ini 3 gitu ya. Nanti jumlah ranking ini ya, ini berapa? 2, 5, 4, 1, 2, 12 ya. Kemudian ini jumlah rankingnya 14. Ini jumlah rankingnya kalau ini 3 berapa? 3, 6, ini 15 ya. Ini mestinya 15. Kemudian ini 2 kan? 4 tambah 8 ya. Ini 4 tambah 4 ya, jadinya ini 8 ya. Ini berapa tadi? 15 ya. Bukan 14 ya, 15. Ya. Oke. Di situ 4. Ini juga ada yang salah ya. Ya. Oh, ini ngaco nih ya rankingnya ya. Ya, ini mestinya ini 1 kan ya. Ini 1, ini kan 2 ya. Jadi di dosen 2 ini mestinya kebalik nih ya. Ya. Satunya nomor 2, apa 90 kan ya. Ini kayaknya salah ya rankingnya ya. Sehingga ini karena rankingnya salah, kita mungkin perlu ngoreksi nih ya. Ini berarti berapa? Tadi 2, 4, 4, 1. 2, 4, 4, 1 berarti berapa? Dan ini bukan 5 ya. Ini benar 4 kan ya? Ya. Ini 4, 4, 2. Berarti kalau 4, 4, 2 kan 10 ya. 10 ini 11. Ini 3, 2, 5, 5. Ini 15. Ya kan? Ini berapa? 5, 5, 10. Ini 16. Ya kan? Ini berapa? 1, 3, 2, 2. Ini 8. Ya kan? Ya kan? Kemudian ini berapa? 4, 1, 1, 4, 10 ya. Maka kita masukkan rumus nih. Ya. Rumusnya tadi RI kuadrat. Nah, ya, itu ya RI kuadrat. Rumus yang ini ya. Min R kuadrat. R-nya R rata-rata, itu ranking rata-rata ya. Saudara masukkan, nanti ketemu apa namanya hasilnya. Nah sayangnya ini ininya salah ya. Nanti kita harus koreksi tuh
Jadi RI kuadratnya nanti harus kita hitung ulang kembali ya. Sigma RI kuadrat ya, kemudian sigma K. Ini kelihatannya ada salah memberikan ranking di sini ya, sehingga apa namanya rumusnya salah. Oke, jadi nanti dikoreksi ya. Nah, setelah itu kita tentukan titik kritis ya. Ketemu W ya. Nanti dicari titik kritis karena dia masih N-nya 5, K-nya 4, ada di tabel T ya. Anda ketemu nanti W tabelnya. Kalau dia lebih besar daripada W tabel, tolak H0. H0-nya apa? Tidak ada kan? H0-nya itu, ingat tadi H0-nya tidak ada ya, asosiasi ya, tidak bervariasi, tidak berasosiasi. Sorry. Jadi tidak ada asosiasi. Jadi kalau begitu, kalau misalnya H0-nya kan tidak ada asosiasi penilaian ya antara dosen 1 sampai dosen 4. Tidak ada asosiasi dalam penilaian yang dilakukan oleh dosen 1 sampai dosen 4 ya. Nah, hipotesis tandingannya ada asosiasi. Tolak H0 ya, lebih besar dari tabel. Nah, itulah apa namanya kendal ya, kendal W ya, kendal W atau kendal W. Ya. Jadi pengujian ini ya tentu menjadi lebih mudah daripada membandingkan sepasang-sepasang itu. Anda bandingkan dosen 1, dosen 2, dosen 1 banding dosen 3 gitu ya. Nanti dosen 1 banding dosen 4. Nah, dengan menggunakan statistik ini nanti ya, kalau diuji dia signifikan berbeda dengan 0, nah itu berarti ada asosiasi di antara K tadi ya, K ranking ya. K apa namanya? Kalau di situ dosen ya, jadi ada asosiasi tuh. Memang apa namanya? Kalau ada asosiasi ada kesesuaian maksudnya kan? Ada kesesuaian penilaian antara dosen 1 sampai dosen 4. Jadi kelihatannya dosen itu memang menggunakan kriteria yang sama gitu ya untuk menilai. Jadi makanya berkesesuaian nilainya. Ya. Yang repot kalau nanti tidak bersesuaian ya, tidak konsisten. Guideline itu artinya dosen itu tidak memberikan kriteria yang sama dalam menilai itu ya. Nah, ini juga sering digunakan ya untuk menghitung misalnya kita memproksi satu variabel gitu ya. Jadi variabel tertentu itu didekati dengan variabel-variabel lain ya, 4 variabel. Kalau dia variabel-variabel ya, 4 itu ya. Misalnya saya punya variabel Z gitu ya. Saya dekati oleh variabel X1, X2, X3 sama X4 ya. Kan harusnya ini X1, X2, X3, X4 ya. Itu harusnya dia memiliki asosiasi gitu ya, kesesuaian ya. Kalau digunakan untuk memproksi Z gitu ya. Ini memiliki kesesuaian gitu ya. Kalau dia sesuai itu artinya keempatnya memang apa namanya mempunyai kriteria yang sama di dalam nilai gitu ya. Tadi kan juri 1, juri 2, juri 3, juri 4 gitu. Itu konsisten dia nilainya kalau berasosiasi ya. Kalau tidak berasosiasi artinya dia beda antara satu dosen dengan dosen lain gitu. Jadi dia berarti kan kriteria yang dipakai oleh dosen tidak sama atau dengan kata lain tidak konsisten penilaiannya. Gitu. Dosen 1 memberikan rankingnya 1, dosen lain memberikan rankingnya 5. Gitu. Ya, berbeda banget itu. Ya. Nah itu kalau nilai apa namanya sampelnya kecil. Kalau sampelnya besar, Anda ujinya pakai chi-square ya. Di sini chi-square. Tapi ya tetap harus ngitung W. Karena chi-square itu W-nya diformat ke chi-square ya. W-nya diubah menjadi chi-square. Baik, saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Ini bahan terakhir ya untuk UAS. Ya, jadi bahannya setelah apa namanya? UTS ya, paruh kedua itu lebih banyak asosiasi ya, hubungan asosiasi dan uji K-sampel ya, uji K-sampel ya, kemudian uji asosiasi. Dan ini juga asosiasi dari K variabel sebenarnya, K variabel ya. Jadi kita sudah sampai ya di
bagian akhir kuliah ya. Untuk hari ini seperti biasa kita akan berikan penugasan. Ada 2 soal di situ ya, yang jadi tugas nanti Anda lihat di Google Classroom ya. Kemudian nanti Anda jawab biasa ya ke Google Classroom. Kemudian untuk minggu depan kita akan ada review ya. Reviewnya apa? Reviewnya itu nanti setelah jam 10 lah ya, setelah Anda selesai kuliah, submit yang kuliah ini satu, saya akan ngirim soal ya untuk Anda gunakan sebagai bahan review kayak persiapan untuk UAS gitu ya. Nanti soal itu kita akan bahas minggu depan sebagai bahan review ya. Nanti saya minta juga nanti dari Anda membahas soal-soal itu ke dalam diskusi ya. Nanti di diskusi Zoom itu saudara bahas soal itu untuk kita diskusikan gitu ya, kita bahas di soal itu. Tapi ada yang mempresentasikan satu soal ini dipresentasikan oleh si A. Nanti saya tentukan setelah kita ketemu minggu depan di kuliah yang seperti ini ya, pagi hari. Jadi sampai di sini saya kira bahan kuliah kita ya untuk non parametrik sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Ada uji 2 sampel, sampelnya independen atau tidak independence, independen atau independence, itu kemudian ada uji K-sampel ya, mirip-mirip dengan uji parametrik sebenarnya. Kemudian sampai uji asosiasi ya. Nah, dengan materi ini kita berharap nanti kalau Anda ketemu dengan persoalan-persoalan yang perlu diuji tapi tidak perlu ada asumsi tentang distribusinya gitu ya, itu kan alternatifnya ke non parametrik. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan sebelum nanti, tentu seperti biasa ya Anda mengerjakan nanti di submit di Google Classroom. Kebetulan soalnya nggak susah juga ya, cuman ada 2, jadi nggak berat lah gitu. Sekarang pukul 8.26, jadi masih ada waktu cukup banyak untuk kita waktu untuk mengerjakan untuk tugas itu. Silakan kalau ada pertanyaan ya, terutama berkaitan dengan kendal W ya, kendal W ini, konkordansi kendal W. Ya silakan Albert. Ya. Baik. Jadi kira-kira menurut Albert ada masalah nggak kalau kita balik? Ya? Nggak ada masalah. Yang penting rankingnya benar ya. Yang penting rankingnya konsisten ya. Karena nanti jumlah ranking RI kuadrat ya, RI min R kuadratnya itu ya, itu akan sama ya kira-kira kan? Ya. Coba kita lihat formulanya ya, formula dari ya. Jadi kalau mau membuktikan di simulasi aja, kalau saya balik rankingnya berubah nggak gitu. Nah, misalnya ini nanti ya, ini kita ubah. Berarti yang 5 kita kasih 1 ya. Ya kan? Yang 5 kita kasih 1. Nah, berarti yang 4 kita kasih 2. Ya kan? Yang 4 kita kasih 2. Jadi yang 5 kita kasih 1, yang 4 kita kasih 2 gitu kan. Ya kan? Nah, ini 2. Kemudian yang 3 kan tetap ya, 3 ya. Kemudian yang 2 kita kasih 4 ya. Kita kasih 4. Ini 4. Ini 4 ya. Nah, yang 2 kita kasih 4. Ya kan? Kemudian yang 1 kita kasih 5 kan ya. Nah, yang 1 kita ganti 5. Kita ganti 5 ya. Kita ganti 5. Ganti 5 ya. Ya. Gitu ya. Maka di sini akan 4 ya kan. Ya, 4, 5, 5, 2 misalnya gitu ya. Nanti harusnya sih sama aja ya, harusnya secara logika sama saja ya, harusnya.
Ya. Maksudnya ujinya hasilnya akan sama gitu. Ya, hasilnya ujinya akan sama. Ya. Oke. Albert mau simulasi menunjukkan bahwa ini sama gitu? Ya, silahkan ya. Nanti dicoba rankingnya kalau dibalik gimana ya. Nanti kalau temuannya menarik, bolehlah disampaikan di sini ya. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira sisa waktunya ini ada sekitar 1,5 jam ya sebenarnya, masih sampai jam 10. Tapi saya harap Anda sebelum jam 10 udah submit dulu di Google Classroom ya. Jadi sekarang waktunya Anda gunakan untuk mengerjakan soal itu ya. Kita nanti di akhir kuliah ya jam 10 nanti saya kirim soal untuk latihan, bukan latihan ya, untuk review minggu depan ya. Ya untuk latihan sih sebenarnya. Ya, nanti saya kirim lewat Albert barangkali ya. Tapi nanti Anda kerjakan dalam sisa waktu ini di minggu depan kita udah selesai mengerjakan dan nanti tinggal Anda submit di Google Classroom di kelas itu. Jadi di kelas kuliah terakhir kan review judulnya dan hasil pengerjaan Anda diupload di situ dan nanti presentasi. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya dari saya. Kita ketemu kembali minggu depan, insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Nanti silahkan langsung di submit di Google Classroom. Terima kasih.